Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji 25 Desember 2022. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, kami sudah disinari oleh terang yang baru. Dialah sabdamu yang menjadi manusia. Semoga terangnya yang bersinar dalam hati karena iman bersinar juga dalam tindakan kami sehari-hari. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 2 ayat 15 sampai dengan 20. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat ke Bethlehem dan mendapati Maria dan Yusuf serta bayi yang terbaring dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hati dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku terkasih, selamat Natal. Setiap tahun kita memperingati Natal, memperingati kelahiran Yesus yang lahir di Bethlehem. Apa makna di balik kelahiran Yesus? Di sana tampak rahasia Allah dibuka. Kasih Allah yang luar biasa kepada manusia ditampakkan dalam diri seorang bayi. Itu Allah yang menjadi manusia, yang disebut Yesus Kristus, lahir dari kandungan Maria. Maka di dalam merayakan Natal ada beberapa hal lingkaran yang perlu kita perhatikan. Seperti ada lingkaran Advent di sana, ya, pengharapan. Yang pertama, kehadiran dan kelahiran Yesus itu hadir dalam keluarga, Yusuf dan Maria. Bagaimana keluarga mengusahakan agar Yesus bisa lahir dengan baik. Karena itu Yusuf sudah berusaha mencari tempat penginapan dalam cacat jiwa yang pertama kali dilakukan. Dia pulang dari Nazaret ke Bethlehem. Dan ternyata Yesus lahir di sana. Yesus adalah bintang keluarga yang membawa cahaya kasih dalam keluarga, di mana keluarga dipersatukan karena cinta. Keluarga mengadakan persekutuan janji setia sampai akhir hayat dan membentuk harmonisasi bagi anak-anak. Yang kedua, di Bethlehem juga lahir para gembala. Hadir para gembala. Di mana para gembala diberitakan oleh malaikat.
Jadi kehadiran Yesus itu membawa dampak positif. Bagaimana digambarkan malaikat bersuka cita menyanyikan lagu-lagu merdu puji-pujian kepada Allah. Maka dengan puji-pujian tadi kita mendapatkan dukungan satu sama lain. Baik secara jasmani kita dilahirkan maupun juga secara rohani. Malaikat memberitakan kepada siapa? Kepada kelompok ketiga, itu gembala. Gembala adalah orang-orang yang menjaga domba yang tinggal di sana. Kemanapun pergi, domba-domba ikut. Mencari padang rumput, itulah tugas gembala. Menggembalakan domba dan mereka hafal satu persatu nama. Bahkan ketika dia bersuara, domba-domba itu pun faham dan mengerti. Lapis keempat adalah Raja Majus. Ini digambarkan 3 raja. Maka 3 raja ini pada Natal tahun ini diambil oleh KWI dan PGI sebagai perbandingan. Bagaimana raja yang tidak beriman tadi mendapatkan kabar gembira dari bintang dan mereka menjawabnya. Melihat situasi dan kondisi dan mereka melihat ada sesuatu yang terjadi. Maka kemudian para raja itu mencari. Bahkan mampir ke Herodes bertanya. Di sana terjadi dialog. Herodes mengatakan, nanti ya kalau kamu temukan tempatnya aku juga akan datang menyembahnya. Tapi kemudian mereka pergi dengan jalan lain. Karena apa? Hati Herodes bengkok. Maka dalam lapisan keempat ini kita melihat bagaimana yang lurus dengan yang bengkok itu tidak bisa disatukan. Air dan minyak tidak bisa disatukan. Dan itulah gambaran relasi kita dengan orang-orang sekitar kita. Kalau kita mempunyai visi dan misi yang satu dan sama, maka kita mudah bergaul. Bagi orang yang jujur, dia tidak bisa terima orang yang tidak jujur. Bagi orang yang jujur, yang tidak jujur, orang jujur itu seperti duri dalam daging. Para raja Majus ini adalah raja yang lurus, yang melihat kebenaran dalam diri Yesus dan damai sejahtera. Maka pada hari ini kita mendapat berita yang luar biasa. 1, Maria dan Yusuf bertanggung jawab atas Yesus yang lahir dan hadir dalam keluarga Nazaret. Bersama dengan para gembala yang kompak melihat karya Tuhan, memuliakan Tuhan. Para malaikat bersuka cita, bergembira. Raja Majus mencari dia. Jadi kelahiran dan kehadiran Yesus di palungan ini membawa kabar gembira yang luar biasa. Dan pengaruhnya terurai dari 1, keluarga, 2, lingkungan masyarakat, 3, orang-orang di luar Yahudi. Itulah pewartaan keselamatan Natal bagi kita. Mari kita berjuang. Mari kita memberi diri seutuhnya sebagaimana Yusuf dan Maria. Mari kita juga datang sebagai gembala yang tahu bahwa kita akan diselamatkan. Dan juga kita tahu sebagai raja, menyembah raja di raja. Bukan raja di bumi ini saja, tetapi raja alam semesta. Raja yang memberikan kepada kita keselamatan kekal. Selamat Natal, Tuhan memberkati.